Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah pada kesempatan kali ini. Kita patut bersyukur Bapak Ibu karena kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan saya akan mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti beribadah bersama. Kita tundukkan kepala, kita memuji Tuhan, kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mengiringi kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, umat manusia yang percaya. Berkati setiap kami pada kesempatan ini Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Engkau kusembah dan Engkau yang terindah. Sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, kita mau senangkan Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita ulangi sekali lagi pujian di dalamnya kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih Tuhan, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan kau kusembah, Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mengeluh.
angkat suaramu, kita mau sembah nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kita mau senangkan Kau Tuhan. Terima Tuhan sukacita Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Glory bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagimu. Kudus-kuduslah Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau yang terindah dapat memulihkan kehidupan kami Tuhan. Maka seumur hidup kami kita mau senangkan hati-Mu. Kita mau menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian Kau ku sembah. Kau yang terindah. Engkau ku sembah. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu, kita akan lebih lagi bersukacita untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Mari bertepuk tangan semuanya. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
Puji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu yang mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Bapa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita di tempat ini dan akan mencurahkan kuasa-Nya di tempat ini. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, curahkanlah. Curahkanlah. Yes Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Kalau kita semua boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Terlebih di mana saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah datang dalam kehidupan kita. Sebab itu sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau terlalu baik buat kami. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah Tuhan.
terlebih khusus siang hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Sebab itu berkaryalah, pengurapan khusus turun atas hamba-Mu, bahkan atas kami semua. Sehingga pengajaran firman Tuhan dapat mengubah setiap sifat, karakter, dan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini saya rindu membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya beri judul atau tema menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia. Kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Saya akan membacakan firman ini, Bapak dan Ibu akan menyimak. Matius 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak-injak orang." Haleluya. Amin firman Tuhan. Salah satu gambaran yang diberikan kepada orang percaya ialah seperti garam. Tentunya gambaran ini memiliki makna dan tujuan tertentu supaya kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya, dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Tuhan menghendaki supaya garam itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengajarkan tentang moralitas dan kedisiplinan di dalam kita mengiring dan akan melayani Tuhan. Dan firman Tuhan ini datang kepada kita semua pada saat ini untuk mengajar dan menasihati kita semua bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus harus benar-benar dapat mewujud nyatakan garam itu dalam kehidupan kita di mana kita berada dan dalam situasi apapun juga. Sebab kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan itu adalah jalan menuju kepada keselamatan dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai orang Kristen itu berasal dari kata Kristus. Jadi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita benar-benar dapat menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Sebab itu kita sebagai orang Kristen, Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Tuhan mengambil perumpamaan garam untuk menunjukkan karakter kita sebagai orang Kristen? Bukan misalnya dia mau ambil misalnya tomat atau rica, tetapi dia mengambil garam. Ini menjadi satu pertanyaan, kenapa garam yang harus diambil? Untuk menunjukkan kekristenan kita dan mengajar kita supaya kita benar-benar menjadi jalan kebenaran dan hidup buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Apa makna menjadi garam dunia itu? Ini menjadi pertanyaan. Kita kembali melihat apa sebetulnya fungsi dari garam itu. Kita tahu bersama garam ini banyak digunakan untuk makanan kita. Contohnya, kalau makanan yang kita olah, tentunya ibu-ibu lebih mengerti. Makanan yang kita olah sudah berbagai macam
rampah yang kita taruh, bumbu yang kita taruh. Tetapi kalau makanan itu tidak ditaruh garam, tetap terasa hambar. Jadi inilah gambaran kekristenan kita. Kehidupan kita benar-benar harus ada garam. Dan fungsi garam itu membawa rasa sedap dan rasa enak. Nah, Tuhan mau juga, Tuhan Yesus mau kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, kita harus benar-benar di mana kita berada dalam situasi apapun juga, kita harus menjadi pembawa rasa enak, rasa nyaman di suatu tempat atau di dalam situasi yang ada. Karena dunia ini sudah penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Lingkungan di mana kita berada penuh dengan hal-hal yang tidak menyedapkan. Sebab itu kehadiran kita di satu tempat atau satu lingkungan, kita harus benar-benar membawa rasa nyaman, rasa sedap, dan rasa enak. Ini pengalaman hidup saya. Saya kebetulan Tuhan percayakan untuk menjadi seorang perpanjangan tangan pemerintah yang ada di kecamatan kami, menjadi seorang kepala instansi sebagai kepala sekolah. Pada saat saya akan ditempatkan di sekolah itu, saya ditolak karena daerah di mana saya ditempatkan itu adalah orang-orang di sebelah. Orang-orang di sebelah. Tapi mereka menolak saya karena saya orang Kristen. Katanya tidak ada orang Kristen yang bisa pimpin kami. Mereka tolak. Tetapi saya percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan sudah mengangkat, siapapun yang ada di muka bumi ini tidak dapat menurunkan saya. Saya pegang janji itu. Berbagai macam mereka tolak saya. Nah, peristiwa ini menjadi satu pembelajaran. Bagaimana saya harus membawa sikap hidup saya di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah lingkungan yang tidak sedap. Saya selalu bergumul kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong saya supaya kehadiran saya boleh menjadi garam buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan terbukti pada saat saya bertugas, pada awalnya mereka tidak menerima saya. Tetapi begitu saya mulai bertugas dengan kasih, saya menggambarkan bagaimana Yesus itu ada dalam kehidupan saya, mereka bisa menerima saya. Dan pada saat kalau saya tidak hadir, mereka selalu mencari-cari saya. Mereka merasa kehilangan, mereka merasa situasi yang ada di situ merasa tidak enak. Mereka katakan, kalau tidak ada ibu saat ini tidak sedap ini tempat, tidak rasa nyaman. Bukti saat ini saya berada di Solo ini, setiap saat mereka telepon saya, mereka seakan-akan merasa kehilangan di saat saya tidak ada. Ini sudah membuktikan bahwa kita benar-benar menjadi garam, membawa sedap, membawa rasa enak di lingkungan di mana kita berada, sehingga orang bisa menerima kita, bahkan bisa menerima Kristus. Teman-teman sekerja saya selalu berkata begini, Ibu, kalau ada apa-apa mereka selalu, Ibu, bagaimana situasi ini, bagaimana ini, kita harus benar-benar berdoa. Saya hanya katakan begini, ya kita hanya mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Setiap perkataan yang saya keluarkan, saya selalu membawa firman Tuhan. Sehingga mereka memang merasa kagum. Mereka kagum pada saya bukan karena saya gagah, bukan karena saya pintar, saya menyadari siapa saya. Saya tidak ada apa-apa, tapi karena Tuhan yang sudah menempatkan saya di tempat itu. Saya benar-benar harus menjalankan fungsi saya sebagai orang Kristen, di mana orang Kristen itu menggambarkan garam. Garam fungsinya adalah untuk memberikan rasa nyaman, rasa sedap untuk lingkungan di mana kita berada. Haleluya. Kita belajar fungsi yang kedua dari garam, yaitu untuk mencegah kebusukan. Ya, supaya hal-hal yang busuk itu tidak bisa mencemarkan lingkungan, itu biasanya orang pakai garam. Nah, kehadiran kita juga bisa menetralisir keadaan yang busuk, supaya keadaan yang busuk ini bisa hilang. Saya bersaksi ini, di tempat saya menggantikan kepala sekolah yang saya gantikan itu, banyak hal-hal yang mereka lakukan, terutama masalah manajerial tentang keuangan.
Itu yang menyebabkan terjadi gesekan di sekolah itu sehingga kepala sekolahnya dilengser karena masalah keuangan. Jadi dalam hal ini kehadiran saya di tempat itu, saya sangat berhati-hati. Saya selalu mengingat bahwa saya adalah saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana saya berada. Hal-hal yang busuk yang sudah mereka alami di masa-masa yang sudah, itu saya berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang busuk dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu berhati-hati di dalam setiap saya mengambil keputusan, karena saya takut jangan saya salah mengambil keputusan. Keputusan yang saya ambil akan membawa kebusukan di lingkungan di mana saya berada, di lingkungan di mana saya tinggal. Haleluya, puji Tuhan. Itulah fungsi garam yang kedua. Sehingga Tuhan Yesus menggambarkan supaya kita ini tetap ada garam di dalam hidup ini. Kamu adalah garam dunia. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Supaya kita benar-benar menjadi fungsi membawa sedap buat lingkungan yang ada, menghilangkan hal-hal yang busuk. Yang ketiga dari fungsi garam ini, yaitu digunakan sebagai pupuk. Garam juga berfungsi sebagai pupuk di mana akan menyuburkan tanaman sehingga tanaman akan berbuah. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, garam ini tetap harus ada agar dia benar-benar dapat berfungsi, memberikan contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin iman mereka sudah rapuh, mungkin yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa menunjukkan fungsi dari garam yang ada dalam hidup kita, sehingga orang boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, tentang Yesus, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Itu adalah fungsi garam yang ketiga. Berikut, fungsi garam yang keempat adalah memberi efek rasa haus. Jika kita makan garam, tentunya kita akan merasa haus. Karena garam ini menimbulkan rasa haus. Sebab itu kalau kita haus, tentunya kita cari air. Yesus adalah air hidup itu dalam Yohanes 7 ayat 38. Orang akan mencari Yesus jika setiap orang percaya menjadi garam bagi lingkungan di mana kita berada. Jadi di sini Tuhan mau. Kenapa Tuhan Yesus gambarkan kita adalah kamu adalah garam dunia. Tuhan mau supaya dimanapun kita berada, kita dapat memberikan efek yang menyenangkan untuk situasi lingkungan yang ada. Kita bisa memberikan efek yang kedua mencegah kebusukan. Yang ketiga digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan lingkungan yang ada. Orang-orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan, dengan kehadiran kita, dengan cara hidup kita, cara kita berbicara, cara kita bertingkah, cara kita berpakaian pun itu menjadi contoh. Sebab ini satu kesaksian. Saya hadir di satu pernikahan, itu pernikahan orang Kristen. Mereka pakai baju panjang, bajunya panjang, tetapi belahannya itu sampai di atas lutut sudah kelihatan dia punya pala orang bilang. Kalau kita di Sulawesi Tengah bilang pala-pala. Orang bilang begini, orang-orang sekitar kita itu, orang-orang yang diundang, orang dari seberang, mereka katakan begini, bagus dorang pakai pakaian panjang, tapi pakaian itu tidak selesai dijahit, sehingga kelihatan yang ada tertutup. Jadi bagaimana kita menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan yang ada, kita harus benar-benar menggambarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh bertumbuh untuk datang kepada Tuhan, sehingga benar-benar fungsi kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya menyadari firman ini Tuhan sangat sederhana. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada,
sehingga firman Tuhan ini akan terus mengubah setiap sifat dan karakter kita. Kita semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan, semakin bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Buah kita adalah buah yang tetap untuk menghasilkan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, puji syukur hamba panjatkan kepadamu pada saat ini, di mana kami sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba menyadari Bapa sungguh sangat sederhana apa yang hamba sampaikan, tapi hamba percaya Roh Kudus merupakan guru yang luar biasa buat kami, yang akan mengajar kami semua, terutama umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan urapan-Mu bagi hamba-Mu, sehingga di tengah-tengah hidup yang ada ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayani, biarlah hidup yang ada ini hamba pakai untuk melayani akan pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Mama yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk terus-menerus menjadi berkat sekalipun masih di tengah masa pandemi yang secara ekonomi mungkin kita lebih sulit mencari uang, lebih sulit mengembangkan usaha, lebih sulit dalam berbagai hal Bapak Ibu. Tetapi mari kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Ya, kami sebagai hamba Tuhan tetap melakukan hal ini, tetap memberikan kontribusi kepada rekan-rekan kami yang memerlukan. Kemarin ada rekan kami yang terkena sakit COVID, sekeluarga terkena semua Bapak Ibu, suami, istri dan anak-anaknya. Kami mendengar itu sangat tersentuh hati kami dan kemudian kami bergerak untuk memberikan sesuatu yang kiranya dapat membantu mereka untuk masa pemulihan. Dan kami bersyukur hari-hari ini mereka jauh lebih baik dan saya percaya mereka akan kembali pulih seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, kita menjadi berkat tidak harus dalam masa-masa di mana kita memiliki banyak sesuatu, banyak uang, banyak sukacita. Namun sekalipun kita dalam kondisi isi dompet terbatas, disitulah merupakan satu ujian kita untuk mampu memberi atau tidak. Memberi menjadi berkat bukan masalah besar kecilnya Bapak Ibu sekalian, tetapi bagaimana hati kita ingin menjadi bagian dari orang tersebut. Mau 50.000, 100 itu sebenarnya tidak menjadi masalah yang terpenting, tapi bagaimana kita ikut mengambil bagian beban dari orang itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur jemaat Tuhan, rekan-rekan kami semua tetap menjadi berkat. Ya, saya juga bersyukur buat mama papa yang terus menjadi berkat buat kami anak-anaknya yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini terus menjadikan kita garam dan terang dunia yang tidak pernah henti-hentinya bersinar dan menggarami dunia ini. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Maike. Pengumuman untuk ibadah minggu mendatang, Minggu 25 Juli 2021, ibadah tetap dilaksanakan secara online dan petugasnya adalah untuk pemimpin pujian masih Mbak Mega ya, yang luar biasa, dan kemudian firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Chandra dan keyboard nanti bisa Ibu Siska maupun adik Rafael. Bapak sekalian, doakan supaya ibadah segera berlangsung secara offline sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka. Pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah menolong kami di dalam ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul, namun Engkau maha hadir. Engkau hadir di segala tempat, bahkan Engkau hadir di setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami percaya sekalipun ini adalah masa-masa yang sangatlah sulit,
Tetapi kesulitan sebesar apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan kami jauh lebih besar, Tuhan kami jauh lebih dahsyat dan mampu membuka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, sekalipun sulit untuk mencari rezeki, tapi Engkaulah sumber rezeki kami, Engkaulah sumber berkat atas kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap pada Engkau, tidak pernah Tuhan biarkan terlunta-lunta, tidak pernah Tuhan biarkan meminta-minta bahkan sampai kelaparan, namun berkat-Mu melimpah. Ini kami Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Berkati seluruh umat Tuhan, segala usahanya di bidang apapun. Mari Tuhan campur tangan, mari Tuhan buat ada mujizat yang luar biasa, sehingga kami merasakan betapa Tuhan kami sungguh ajaib di tengah pandemi ini. Oh, kami berdoa Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia yang masih dilanda pandemi, yang setiap hari bertambah banyak orang yang terjangkit Tuhan, bahkan yang meninggal pun cukup banyak. Kami berdoa secara khusus saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilir-bilir-Mu, mari Tuhan menyembuhkan virus COVID varian apapun di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi mati, menjadi lemah dan tidak berkutik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah disuntikan maupun yang akan, kiranya dapat memaksimalkan setiap kami untuk membangun antibodi dengan baik Tuhan. Memberkati tenaga medis, para dokter, Polri, TNI, bahkan seluruh relawan Tuhan yang bekerja siang dan malam, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, bahkan berikan imun yang kuat luar biasa, sehingga mereka mampu menolong, mengobati orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pejabat, baik presiden, wakil presiden, MPR, DPR, sampai dengan RT Tuhan, kiranya dapat bersinergi, membangun, menyalurkan, dan berkoordinasi untuk menyelesaikan pandemi di negeri ini Tuhan, dan juga yang ada di seluruh dunia. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik pandemi ini Tuhan. Allah mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online itu Tuhan, dimanapun dan kapanpun mereka Engkau memberkati dan menjamah mereka. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kiranya kita mengangkat tangan sebagai bukti kita berserah dan berharap kepada Tuhan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan, bila kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Dan ku ingin